Pertama, yaitu sebuah menara berdiri di atas tanah mendatar. Ujung menara dihubungkan dengan dua tali yang dipancangkan kedua titik di tanah dan berjarak 10 meter di sebelah timur menara. Dari tali terpanjang, puncak menara membentuk sudut 20 derajat dengan tanah. Sedangkan dari tali terpendek, puncak menara mempunyai sudut 41 derajat dengan tanah. Hitunglah panjang tali terpendek dan tali terpanjang, kemudian tunjukkan tinggi menara tersebut. Nah, bagaimana nih? Ini merupakan soal cerita ya teman-teman. Nah, yuk pembahasannya bagaimana? Coba perhatikan soalnya. Terdapat sebuah menara yang ujung menaranya tersebut diikat dua tali, yang tali tersebut ditancapkan kedua titik dalam tanah dan berjarak 10 meter. Serta tali tersut membentuk sudut dengan tanah. Jadi ilustrasi tersebut atau dalam soal tersebut bisa kita gambarkan seperti gambar ini. Nah, misalkan panjang AC ini merupakan sebuah menara, dan yang berwarna merah ini merupakan tali yang terpendek, dan yang biru merupakan tali yang terpanjang. Dan sini juga terdapat jarak antara dua titik yaitu 10 meter. Kemudian tali terpanjang membentuk sudut 20 derajat dengan tanah, serta tali terpendek membentuk sudut 41 derajat dengan tanah. Nah, jadi bisa kita simpulkan, yang ditanyakan adalah panjang AC, CD, dan BC. AC merupakan tinggi menara, CD merupakan panjang tali terpendek, dan CB merupakan atau BC merupakan panjang tali terpanjang. Nah, kita ingat bahwa dalam sebuah segitiga jumlah sudut yaitu 180 derajat. Dan kita tahu dalam gambar ini peristiwa tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku di titik A. Jadi bisa kita peroleh 180 derajat sama dengan penjumlahan dari sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudut A ini berapa? Ingat bahwa sudut siku-siku itu bernilai 90 derajat. Bisa kita substitusikan nih, sudut P-nya 20 derajat sehingga diperoleh 180 derajat sama dengan 90 derajat ditambah 20 derajat ditambah sudut C, sehingga diperoleh sudut C-nya 70 derajat. Nah, lalu bagaimana lagi? Nah, bisa kita perhatikan lagi bahwa 180 derajat juga bisa diperoleh dari besar sudut A ditambah sudut D ditambah besar alfa, sehingga diperoleh 180 derajat sama dengan 90 derajat sudut A, kemudian ditambah sudut D yaitu 41 derajat dan ditambah alfa, sehingga diperoleh alfanya sama dengan 49 derajat. Nah, kita ingat bahwa sudut C merupakan penjumlahan dari sudut alfa dan sudut beta, sehingga diperoleh sudut betanya sama dengan 70 derajat dikurangi 49 derajat, sehingga diperoleh sudut betanya sama dengan 21 derajat. Nah, sudut dari sebuah segitiga ini sudah kita ketahui. Lalu bagaimana? Kita ingat kembali bahwa dalam sebuah segitiga terdapat dalil-dalil. Yang pertama yaitu ada dalil kosinus atau aturan kosinus, yang kedua ada aturan sinus. Dan dalam konsep ini atau soal ini bisa kita kerjakan menggunakan aturan sinus. Coba perhatikan segitiga B, C, D. B, C, D. Nah, bisa kita peroleh nih dengan aturan sinus bahwa BD per panjang BD per sin beta dan sama dengan panjang CD per sin B. Lalu kita substitusikan BD itu berapa? 10 per beta itu besarnya 21 derajat, berarti sin 21 derajat sama dengan CD per sin 20 derajat, sehingga diperoleh CD-nya sama dengan 10 dikali sin 20 derajat itu bernilai 0,342, sedangkan sin 21 derajat bernilai 0,358.
sehingga diperoleh panjang CD-nya sama dengan 9,55 meter. Nah, sudah kita ketahui ini panjang CD atau panjang tali terpendek yaitu 9,55 meter. Nah, lalu bagaimana lagi? Nah, kita bisa memanfaatkan aturan sinus kembali. Nah, perhatikan segitiga mohon maaf, bukan BCD ya, tapi segitiga ACD. Nah, sehingga diperoleh panjang AC per sin D sama dengan panjang CD per sin A. Nah, maka kita substitusikan AC per sin D itu berapa? Derajatnya 41 derajat, berarti sin 41 derajat sama dengan panjang CD yaitu 9,55 per sin 90 derajat, sehingga diperoleh AC-nya sama dengan 9,55 dikali 0,65, di mana sin 41 derajat itu bernilai 0,65, sedangkan sin 90 derajat itu bernilai 1. Tadi satunya tidak usah ditulis ya, berapapun sebuah bilangan jika dibagi 1 maka menghasilkan bilangan itu sendiri, sehingga diperoleh AC-nya sama dengan 6,2 meter. Nah, sudah kita tahu ini panjang AC-nya besarnya 6,26 meter. Nah, lalu bisa kita perhatikan kembali nih, memanfaatkan aturan sinus untuk mencari panjang tali terpanjang. Perhatikan segitiga ABC, segitiga yang besar ini ABC, sehingga diperoleh CB per sin A sama dengan AC per sin B, sehingga kita substitusikan CB per sin 90 derajat sama dengan 6,26 per sin 20 derajat, sehingga diperoleh CB-nya sama dengan 6,26 dikali 1 per 0,342. Kita tahu kan bahwa sin 20 derajat itu udah ada nilainya 0,34, sehingga diperoleh panjang CB-nya sama dengan 18,3 meter. Jadi bisa kita simpulkan bahwa panjang tali terpendek dan terpanjang serta tinggi menara berturut-turut adalah 9,55 meter, 18,3 meter, dan 6,26 meter. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu soal ke nomor 2. Itu soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X ditambah 45 derajat dikali cos X sama dengan 1/2 akar 2 dengan batas 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pembahasannya kita tulis kembali soalnya. 2 sin X ditambah 45 derajat dikali cos X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, bentuk ini tuh bagaimana? Kita tahu kan di sini masih belum sama ya, ada sin dan ada cos, dan sudutnya pun belum sama, ada yang X tambah 45 derajat dan ada yang X saja, sehingga harus kita rubah nih salah satu bentuk ini, atau bisa kita rubah bentuk ini. Bapak ingat ada sebuah rumus, yaitu jika 2 sin A dikali cos B itu sama dengan sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Jadi di sini sama saja kan, 2 sin X ditambah 45 derajat itu kita misalin A, dan X ini kita misalin B. Jadi bisa kita rubah nih, sehingga diperoleh sin X ditambah 45 derajat ditambah X ditambah sin X ditambah 45 derajat dikurangi X sama dengan 1/2 akar 2, sehingga diperoleh sin 2X ditambah 45 derajat ditambah sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, sin 45 derajat itu berapa? Ayo, masa lupa sih? Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, sehingga diperoleh sin 2X ditambah 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, dari sini tuh pindah ruas ya, yang gampang gitu. Jadi sehingga diperoleh 1/2 akar 2 dikurangi 1/2 akar 2, sehingga diperoleh sin 2X ditambah 45 derajat sama dengan 0. Nah, setelah sampai sini kita cari nih sin berapa yang bernilai 0. Nah, kita tahu bahwa sin yang bernilai 0 itu sama saja sin 0 derajat.
Nah, kita tahu bahwa dalam persamaan trigonometri rumus ini itu ada dua. Nah, untuk yang pertama yaitu 2x ditambah 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, pindah ruas nih 45 derajatnya, sehingga diperoleh 2x sama dengan negatif 45 derajat ditambah a dikali 360 derajat, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 1/2 dikali negatif 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita cari nih nilai x-nya. Untuk k sama dengan 0 itu negatif, tidak memenuhi karena batasnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk k sama dengan 1 diperoleh nilai x-nya sama dengan 157,5 derajat. Bagaimana untuk k sama dengan 2? Apakah memenuhi? Untuk k sama dengan 2 itu masih memenuhi. Diperoleh nilai x-nya 337,5 derajat. Nah, di sini sudah ketahui nih untuk x yang pertama dan x yang kedua. Bagaimana untuk k sama dengan 3? Itu pasti melebihi batas 360 derajat. Jadi tidak memenuhi untuk k sama dengan 3. Nah, untuk rumus yang kedua ada 2x ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah k dikali 360 derajat, sehingga diperoleh 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan 1/2 dikali 135 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, bisa kita cari nih nilai x-nya. Nah, untuk k sama dengan 0 diperoleh nih nilai x-nya 67,5 derajat. Nah, bagaimana untuk k sama dengan 1? Masih memenuhi. Diperoleh nih nilai x-nya sama dengan 247,5 derajat. Bagaimana untuk k sama dengan 2? Tidak memenuhi karena melebihi dari 360 derajat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan nih, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan di atas dengan batas 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 67,5 derajat, 157,5 derajat, 247,5 derajat ya mohon maaf, dan 337,5 derajat. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu soal nomor 3. Soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2 cos kuadrat x kurang dari 3 sin x ditambah 3 dengan batas 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pembahasannya nih, kita tulis dulu soalnya 2 dikali cos kuadrat x dikurangi 3 sin x ditambah 3. Nah, untuk mempermudah kita pindah ruaskan sebelah kiri semua, sehingga diperoleh 2 cos kuadrat x dikurangi 3 sin x dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, lalu bagaimana nih sudutnya atau itunya masih berbeda, ada cos dan ada sin, jadi harus kita rubah terlebih dahulu. Ingat bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1, sehingga diperoleh nih cos kuadrat x-nya bisa kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat x, sehingga bisa kita rubah 2 dikali 1 min sin kuadrat x dikurangi 3 dikali sin x dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, kita kalikan nih, diperoleh 2 dikurangi 2 sin kuadrat x dikurangi 3 sin x dikurangi 3 kurang dari 0. Nah, sehingga bisa kita peroleh negatif 2 sin kuadrat x dikurangi 3 sin x, 2 dikurangi 3 itu negatif 1. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x ditambah 1. Ingat, ketika dikalikan bilangan negatif, maka tandanya harus berubah dari kurang dari menjadi lebih dari lebih dari menjadi kurang dari. Nah, udah sama nih, kan tapi bentuknya kuadrat. Nah, bisa kita faktorkan nih, sehingga diperoleh faktornya itu 2 sin x ditambah 1 dikali sin x ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, sehingga diperoleh nih pembuat nolnya, diperoleh
Yang pertama, 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 atau sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama nih, yang 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bisa kita pindah ruaskan, diperoleh sin X sama dengan negatif 1/2. Sin berapa yang nilainya negatif 1/2? Yaitu sin 210 derajat. Nah, sehingga bisa kita peroleh nilai X-nya, rumus yang pertama yaitu X sama dengan 210 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, bisa kita cari nih nilai X-nya. Untuk K sama dengan 0, diperoleh nih nilai X-nya sama dengan 210 derajat. Bagaimana untuk K sama dengan 1? Tidak bisa, karena melebihi dari 360 derajat. Nah, untuk rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 0? Itu tidak memenuhi karena negatif 30 derajat, karena batasnya itu dari 0. Nah, untuk K sama dengan 1, diperoleh nilai X-nya sama dengan 330 derajat. Bagaimana untuk K sama dengan 2? Apakah memenuhi? Tidak, karena lebih dari 360 derajat. Nah, ini adalah pembuat nol dari pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu sin X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai sin X sama dengan negatif 1. Maka sin berapa yang nilainya negatif 1? Itu sin 270 derajat. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu X sama dengan 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, itu diperoleh nih nilai X-nya yaitu 210 derajat. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 1? Itu melebihi dari 360 derajat, jadi tidak memenuhi. Nah, untuk rumus yang kedua, itu ada X sama dengan 180 derajat dikurangi 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Hingga diperoleh nilai X-nya sama dengan negatif 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Nah, coba kita uji untuk K sama dengan 0. Itu tidak memenuhi karena bernilai negatif 90 derajat, karena batasnya dari 0 derajat. Nah, bagaimana untuk K sama dengan 1? Itu memenuhi, yaitu nilai X-nya sama dengan 270 derajat. Nah, sehingga kita tahu nih pembuat nolnya, yaitu yang pertama ada 210 derajat, yang kedua ada 330 derajat, dan yang ketiga ada 270 derajat. Nah, lalu bagaimana nih? Kita ingat, dalam sebuah pertidaksamaan itu ada sebuah garis bilangan untuk menentukan daerah atau himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga kita taruh nih dalam sebuah, atau letakkan dalam sebuah garis bilangan, tetapkan batasnya dari 0 nih, ada sama dengannya. Jadi bulatannya penuh. Kemudian diurutkan dari yang terkecil yang kedua, yaitu 210. Bulatannya tidak penuh, karena dalam soal itu tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Begitupun 270 derajat dan 330 derajat. Sedangkan 360 derajat itu ada sama dengannya. Nah, yuk kita uji coba nih titik di antara batas-batas di garis bilangan tersebut. Nah, kita misalkan dari batas 0 derajat sampai 210 derajat. Kita substitusikan 180 derajat nih. Sehingga diperoleh 180 derajat ini kita substitusikan ke soal atau bentuk pertidaksamaan yang terakhir, sehingga diperoleh 2 sin kuadrat 180 derajat ditambah 3 dikali sin 180 derajat ditambah 1 lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh 2 dikali 0, bahwa sin 180 derajat itu bernilai 0. Jadi ketika dikuadratkan akan menghasilkan 0 juga. Tambah 3 dikali 0 ditambah 1 lebih besar dari 0. Apakah benar hasil ini lebih besar dari 0? Nah, 1 itu lebih besar dari 0 benar. Maka daerah di sini merupakan bernilai yang positif. Nah, kita tahu kan bahwa batas 0 derajat sampai 210 derajat itu sama saja dengan 330 derajat sampai 360 derajat. Sehingga
sama saja tanda dalam batas ini merupakan positif. Nah, coba kita substitusikan dari 210 sampai 270. Nah, misalkan kita ambil 225 derajat. Kita substitusikan ke soal kembali. Sehingga diperoleh 2 sin kuadrat dikali 2 sin kuadrat 225 derajat ditambah 3 sin 225 derajat ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah, sin 225 derajat itu berapa sih? Berada di kuadran 3. Berarti nilai sinnya itu negatif. Itu 180 derajat ditambah 45. Jadi sama saja dengan sin 45 derajat akan tapi bernilai negatif. Sehingga diperoleh 2 dikali 1/2 dikurangi 3/2 akar 2 ditambah 1 lebih besar dari 0. Apakah benar ini lebih besar dari 0? Nah, 2 dikurangi 3/2 akar 2 lebih besar dari 0. Nah, di sini kan kita tahu 3/2 itu 1,5, akar 2 itu sekitar 1,4-an. Nah, 1,5 dikali 1,4 itu 2 lebih. Jadi 2 dikurangi 2, itu bernilai negatif. Jadi daerah himpunan antara 210 sampai 270 itu bernilai negatif. Bagaimana dengan yang 270 sampai 330 derajat? Nah, di sini itu ada yang sama karena terdapat di kuadran yang ketiga. Nah, kita ambil yaitu 315. Nah, 315 itu sama saja dengan sin 225 derajat. Nah, sehingga daerah antara 270 derajat sampai 330 derajat itu bernilai negatif. Jadi bisa kita simpulkan nih daerah himpunannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 210 derajat atau 330 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu buktikan bahwa cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi cos 9x per sin 9x dikurangi cos 6x dikurangi sin 3x sama dengan tan 6x. Yuk semangat untuk soal yang terakhir. Jangan semangat kita menjadi menurun nih. Ayo motivasikan belajar kita agar lebih semangat lagi. Nah, pembahasannya bagaimana nih? Kita tulis kembali nih. Agar lebih mudah, kita rubah bentuk yang kiri ini. Nah, sehingga diperoleh tan 6x sama dengan cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi cos 9x per sin 9x dikurangi cos 6x dikurangi sin 3x. Nah, agar lebih mudah dalam sebuah penjumlahan itu harus sejenis, cos dengan cos, sin dengan sin. Nah, jadi kita kelompokkan nih, sehingga diperoleh tan 6x sama dengan cos 3x dikurangi cos 9x dikurangi sin 6x per sin 9x dikurangi sin 3x dikurangi cos 6x. Nah, ingat nih, ada rumus dalam sebuah penjumlahan sudut trigonometri, ada perkalian, penjumlahan dalam pengurangan atau penjumlahan dalam sudut-sudut trigonometri. Nah, untuk rumus yang pertama ada cos A dikurangi cos B itu sama dengan negatif 2 sin A plus B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Dan untuk yang kedua ada sin A dikurangi sin B itu sama dengan 2 dikali cos A per B per 2 dikali sin A dikurangi B per 2. Nah, jadi bisa kita rubah nih, cos 3x dikurangi cos 9x dan sin 9x dikurangi sin 3x. Nah, untuk yang pertama cos 3x dikurangi cos 9x itu bisa kita rubah. Nah, maka rumus yang pertama nih, negatif 2 dikali sin 3 ditambah 9x per 2 dikali sin 3 dikurangi 9x per 2 hingga diperoleh negatif 2 sin 6x dikali sin negatif 3x. Ingat bahwa sin negatif 3x itu berada di kuadran 4, jadi sin itu bernilai negatif, sehingga diperoleh 2 sin 6x dikali sin 3x. Nah, untuk yang kedua yaitu sin 9x dikurangi sin 3x sama dengan 2 dikali cos 9x ditambah 3x per 2 dikali sin 9x dikurangi 3x per 2 hingga diperoleh
2 cos 6x dikali sin 3x. Nah, bisa kita ganti nih, cos 3x dikurangi cos 9x dan sin 9x dikurangi sin 3x dengan bentuk yang kita peroleh ini. Sehingga diperoleh tan 6x sama dengan 2 sin 6x dikali sin 3x dikurangi sin 6x per 2 dikali cos 6x dikali sin 3x dikurangi cos 6x. Nah, bagaimana nih udah seperti ini? Nah, bisa ada yang sama nih, bisa kita faktorkan, ada sin 6x dan sin 6x, ada cos 6x dan cos 6x, sehingga bisa kita faktorkan tan 6x sama dengan sin 6x dikali 2 dikali sin 3x dikurangi 1 per cos 6x dikali 2 dikali sin 3x dikurangi 1. Nah, ada yang sama nih, 2 sin 3x dikurangi 1 dan 2 sin 3x dikurangi 1. Bacok, coret. Sehingga diperoleh 1 kan. Nah, sehingga diperoleh tan 6x sama dengan sin 6x per cos 6x. Ingat, sin per cos itu menghasilkan tan. Jadi sin 6x per cos 6x itu sama dengan tan 6x. Jadi bahwa dalam soal tersebut itu terbukti bahwa cos 3x dikurangi sin 6x dikurangi cos 9x per sin 9x dikurangi cos 6x dikurangi sin 3x sama dengan tan 6x itu terbukti. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, semua soal sudah kita bahas bersama. Semoga soal tersebut atau pembahasannya bisa dapat dipahami dengan seksama. Alhamdulillahirrabbilalamin, video kali ini telah sampai di sini, telah selesai. Dari saya mohon maaf apabila dalam pembahasan, dalam penjelasan kurang begitu sempurna, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton. Allahumma fiqhil komitori, jangan lupa belajar, semangat puasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.